Komunikasi verbal yaitu suatu proses komunikasi dengan menggunakan simbol atau lambang-lambang. Ada beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal yaitu bahasa. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa verbal, entah lisan, tertulis pada kertas ataupun elektronik. Beberapa fungsinya yaitu yang pertama untuk mempelajari tentang dunia sekeliling kita melalui bahasa, melalui komunikasi untuk mempelajari apa saja yang menarik minat seseorang. Yang kedua, untuk membina hubungan yang baik di antara sesama manusia. Yang ketiga, untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Menangis. Yang B, kata. Kata merupakan unit lambang terkecil dari bahasa. Ini lambang yang paling terkecil dari suatu bahasa. Kata adalah lambang yang melambangkan suatu atau mewakili suatu hal, entah orang, barang, kejadian, atau keadaan. Jadi kata itu bukan orang, barang, atau kejadian, suatu atau keadaan sendiri. Yang B, pengertian komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi tanpa kata, karena tidak ada kata-kata. Pakai fader. Soalnya ini bisa tak buka semua. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari penjelasan Maria tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Sebelumnya apakah sudah mempunyai laptopnya? Belum. Kalau belum silakan lihat filenya. Lihat di halaman 6. Inti dari rangkuman verbal dan nonverbal itu kami membuat sebuah tabel. Nah, di sini ada dua jenis. Di sini vokal. Kalau yang namanya vokal itu bersuara, dan ini adalah non vokal. Jadi inti penjabaran dari kata tadi vokal, non vokal. Jadi komunikasi verbal itu melalui apa? Bahasa lisan. Bahasa lisan yang ada suaranya atau yang ada vokalnya. Jadi pengertiannya seperti itu. Kalau non vokal ini adalah berupa tulisan. Biasanya komunikasi ini melalui surat atau WA atau seterusnya. Terus komunikasi non verbal yang vokal itu desak. Contohnya adalah desak, cerita, ya, nada suara yang pertama ya. Desak, cerita, tangisan,
Ya, tangisan juga bisa. Ini adalah masuk dalam sebuah komunikasi nonverbal yang vokal karena dia mengeluarkan suara. Terus yang non vokal itu berupa isyarat, gerakan atau penampilan. Dari sini bisa kita lihat masing-masing kolom ini dia itu mempunyai contoh tersendiri. Contoh misalkan komunikasi verbal dan bahasa tulisan seperti kita saat ini berupa tulisan non verbal itu dengan surat biasanya seperti itu. Kalau non verbal nada suara desar jeritan biasanya ini cenderung mengeluarkan suara tapi dia menggunakan bahasa lain seperti kita menjerit. Nah itu ada sebuah komunikasi juga. Dia komunikasinya berupa apa? Berupa ketakutan. Terus non vokal ini biasanya bahasa isyarat atau gerakan atau penampilan. Biasanya kalau kita misalkan komunikasinya misalkan kalau mau ada itu kan pakai warna hitam seperti itu. Itu adalah sebuah komunikasi. Kuning. Disenangkan juga. Saya kalau di masjid, bapak-bapak kalau sedang jumatan itu disenangkan menggunakan pakaian putih. Seperti itu. Biasanya kalau yang perempuan itu dia itu menggunakan bahasa isyarat. Ujung-ujung ngambek gitu kan. Pengalaman. So, ya. Saya juga nggak tahu kalau hanya bahasa isyarat ini susah dipahami. Terus terang saja. Kadang keinginan seseorang itu tidak tahu dia itu menyampaikan melalui isyarat. Kadang juga itu anehnya kalau sekarang itu zamannya melalui status supaya dimengerti dia itu nulis status kan. Nah, kalau ini kan komunikasi pendidikan. Kalau kita singgung korban status ya korban status. Kalau kita singgung dari komunikasi pendidikan, ini kan bisa dicontohkan kepada anak-anak kita sendiri. Kadang emosi anak juga terlalu berlebihan, padahal dia itu sebenarnya sedang melakukan komunikasi. Hanya saja kita harus memasuki ke dunia dia supaya kita bisa berbicara dengan komunikasinya. Itu menurut aku. Terus di sini ada 3 perbedaan antara komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Yang nomor 1 itu adalah kesengajaan. Halaman 6 tetap halaman 6. Kesengajaan. Nah, di sini kesengajaan kan pasti disengaja atau tidak sengaja atau tidak disengaja. Jadi disengaja. Ya, pasti disengaja. Jadi misalkan Pak Rindo mau menarik perhatian dari seorang perempuan. Jadi pasti contohnya seperti ini. Contohnya dia pasti rambutnya licin, terus bajunya maskulin lah. Hanya saja sasarannya itu bagaimana? Kan itu sudah ada niatnya. Jadi itu pasti itu. Jangan sampai dipakai. Ya, perbedaan simbolik. Baik, yang makan ditinggal sana yang ini, Pak. Seperti yang saya katakan tadi, ketika ini berhubungan dengan penampilan, ketika kita menggunakan pakaian hitam, itu kan kita berkomunikasi bahwasanya hitam itu adalah contoh untuk pakaian untuk pengayat, contoh seperti itu. Kalau putih untuk mata. Juga lagi misalkan kalau kita berkomunikasi dengan penampilan yang berupa perbedaan dari warna yang saya sebutkan tadi, contoh misalkan kalau kita ditetapkan dalam UTS, ya UTS kita atau UAS, itu kan menggunakan baju putih dan celana hitam. Itu adalah sebuah komunikasi juga. Terus yang ketiga, mekanisme pengurusan ini cenderung ke apa ya? Kalau pengertian kami itu cenderung kepada otak kiri dan kanan. Cenderung ke proses, mohon maaf, cenderung ke proses. Nah, proses ini berhubungan dengan otak.
Kalau ini misalkan otak kiri, sepengetahuan kami itu biasanya cenderung ke logika. Nah, ini pikirannya itu adalah jangka pendek. Jangka pendek. Kalau yang kanan itu cenderung ke imajinasi. Biasanya kita kalau sering ngelamun, ya, imajinasi. Itu yang kita gunakan itu adalah otak yang kanan. Dan ini cenderung ke jangka panjang pikirannya, komunikasinya. Jangka panjang. Terus di sini bisa dibaca sendiri untuk fungsi-fungsinya. Fungsi komunikasi verbal, non verbal, saya rasa bisa dibaca sendiri, sudah cukup jelas. Langsung saja saya akhiri tentang penjabaran atau pemaparan inti dari makalah kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan tentang perbedaan komunikasi verbal dan non verbal. Sekarang diskusi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya. Lanjut tampil. Nah, tanya cepat sih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya. Yang pertama, menurut pemakalah itu kita ini atau manusia itu lebih banyak komunikasinya pakai verbal atau pakai non verbal. Terus yang kedua, bagaimanakah solusi pemakalan? Andai kata kita berkomunikasi memakai non verbal, yang mana kita nggak paham apa yang dia inginkan, misalkan dengan istri, suami ataupun dengan murid, dia memakai bahasa non verbal tapi kita nggak paham. Pengennya ini tapi karakter ini nggak sama. Bagaimana mengatasi atau memberi solusi? Sudah. Kita terakhir bro. Terang dulu ya. Mundur dhewe kok. Aku masuk. Yang lain? Gua tidak gua. Saya tadi menangkap dari contoh yang diberikan oleh Pak Nukro terkait misalkan ini saya ulang kembali dari contoh yang diberikan terkait dengan misalkan seorang laki-laki memakai baju putih ketika di masjid. Ini kan ini seharusnya kan dengan komunikasi dan memakai baju putih ketika di masjid itu kan sebuah, tapi juga disampaikan itu sebuah kesenangan. Hubungannya dengan komunikasi itu apa antara itu kesenangan itu yang memakai baju putih karena kesenangan dengan komunikasi itu hubungannya apa? Karena komunikasi itu kan bentuk suatu hubungan dibalik antara satu orang dengan orang yang lain. Nah itu Pak. Iya Pak. Anu, coba. Tak ngerti Pak kalau
Terima kasih atas pertanyaannya Pak Swedi dari Nganjuk dan Pak Amin. Di sini kami akan menjawab dari pertanyaannya Pak Amin terlebih dahulu. Sebelumnya yang saya contohkan tadi itu memang contoh baju putih. Apa sih komunikasinya itu berupa apa? Mohon maaf sebelumnya contoh saya itu sebenarnya agak melenceng dari tema kami. Kalau kita mengajak dari dunia pendidikan atau dari komunikasi verbal dan non verbal yang ditinjau dari pendidikan, itu komunikasinya yang berupa keseragaman itu berupa pengajaan, Pak Amin. Jadi sifatnya itu mengajak. Contoh seperti ini. Kalau komunikasi ada satu anak atau peserta didik, dia itu lupa bahwasanya kalau hari Sabtu dia memakai seragam olahraga, seharusnya seperti itu. Tapi dia melakukan seragamnya pramuka. Terus ketika itu ada temannya yang berangkat duluan di depan rumahnya, ada anak seragam olahraga. Nah itu adalah sebuah bentuk komunikasinya. Jadi komunikasinya itu berupa seolah-olah seperti pengajaan atau mengajak. Jadi karena dia tahu, akhirnya dia ingat dan akhirnya dia pulang lagi dan kembali memakai seragam olahraga. Begitu Pak. Jadi bentuk komunikasinya seperti itu. Ya, bentuk komunikasi seperti itu. Ya, mengingatkan atau bisa mengajak atau dengan yang lainnya. Kalau hubungannya dengan kesunahan mungkin ya bisa, mungkin yang lain bisa menanggapi. Kalau dalam kesunahan, sunnah ya mungkin dalam pakai baju putih. Kemudian kalau kena itu kan rata-rata kan juga putih ya, rata-rata putih. Terus kemudian apalagi hal-hal yang sunnah itu waktu datang ke masjid pakai parfum waktu Jumat itu bagi bapak-bapak yang menghadiri Jumatan itu kan juga merupakan bisa jadi sebuah lambang ya bagi kalau kita datang ke masjid, sebuah pemberitahuan juga ada apa namanya tetangga atau teman-teman kita yang kalau kita ke masjid otomatis kan kita harus bersih. Kalau putih kan lambangnya apa sih kalau putih? Putih kan pasti suci ya, suci atau bersih. Bukan berarti hitam kotor ya, bukan berarti. Tapi kalau lambang hitam pasti untuk bertabung. Bertabung kalau kita mayoritasnya bertabung. Kalau di luar negeri bisa jadi kalau orang meninggal itu pakai hitam atau pakai putih. Ada yang pakai putih juga kayaknya. Kalau bertabung. Monggo teman-teman jika ada yang mau menanggapi, jadi ini tidak wajib harus pemakaran yang menjawab. Jadi Kami akan menjawab dari pertanyaannya Pak Swedi yang akan dijawab oleh Pak. Ya, monggo Pak ya. Antara verbal dengan non verbal lebih sering yang mana Pak? Menurut kami banyak verbalnya Pak, karena komunikasi non verbal nanti memberi aksen atau penekanan dari komunikasi verbal itu sifatnya memberikan penekanan. Misalnya nih, menyatakan arah tempat dengan menjelaskan ruang perpustakaan terletak di mana. Pertama menunjukkan mengatakan ruang perpustakaan terletak di belakang gedung. Kemudian mengulang pesan tersebut dengan menunjukkan arahnya. Terus lanjut sampai selesai jalan. Mal bisa kayak guru-guru ya. Atau juga bisa mengucapkan terima kasih lalu beri penekanan dengan
senyuman. Betul, Pak. Sik waktu mana? Jadi menurut kamu ada lebih banyak verbalnya. Iya Bang, karena pada dasarnya kita kan komunikasi menggunakan suara terlebih dahulu. Hanya saja tergantung konteksnya. Jika memang yang dibutuhkan, bukan yang dibutuhkan ya, yang di saat itu dia itu komunikasi dengan emosi, pasti bukan menggunakan suaranya, dengan gestur tubuh misalkan gitu, membanting gelas misalkan gitu, itu adalah sebuah komunikasi. Ya, anak, saya contohkan anak bukan istri loh. Anak, nah, jadi seperti itu Pak Jadi. Tapi susahnya seperti ini dari pertanyaan Pak Jadi yang kedua, bagaimana intinya kan seperti ini Pak Jadi. Bagaimana solusi biar tidak salah paham ketika bahasanya itu non verbal gitu ya? Iya betul. Iya kan, ini seperti itu kan. Kalau menurut kami itu kita lihat dulu dari gestur tubuh, terus dari mimik wajah, terus dari penampilan juga itu juga pengaruh. Tapi media juga harus berpengaruh. Tapi media juga sangat berpengaruh Pak Jadi. Jadi misalkan Waalaikumsalam. Hati CPGMI. tekon di Medianya atau mau berpengaruh. Iklan. Iklan lewat itu. Tengah keren nih lah. Mungkin lagi. Jadi misalkan anak didik kita itu dia supaya kita tahu dia itu emosinya menggunakan bahasa tubuh itu kita seharusnya ya, mohon maaf, jangan paksa dia memasuki ke alam kita. Maksudnya jangan paksa dia memasuki ke kedewasaan kita atau ke keseharian kita. Kita saja yang masuk ke sana. Kita saja yang masuk ke dunianya dia, supaya kita biar tahu bahwasanya kalau dia itu mau merespon apa dalam perjalanan, dalam pelajaran misalkan seperti itu. Kita juga harus memperhatikan yang kedua dari jumlah objeknya Pak Jadi. Kalau memang jumlah objeknya antara satu murid dan satu guru, itu pasti komunikasinya langsung ke saya dan jenengan sebagai murid, contoh seperti itu. Nah berarti kan otomatis Anda yang saya contohkan membanting gelas tadi, berarti Anda itu emosinya kepada saya. Nah saya tugas sebagai guru harus memasuki dunia panjenengan sebagai murid. Jangan paksakan siswa masuk ke dunia kita, jangan. Itu untuk cara memahaminya seperti itu. Itu menurut kami. Nanti kurang jelasnya bisa disampaikan sama Bu dosen atau dari teman-teman yang lain, karena kita di sini itu sharing. Harap mangkal bunyi enggak? Aduh, Nah, nih, gimana yang lain ada tambahan? Jadi Silakan. saya terima kasih jawabannya Pak. Ini menurut pribadi saya, manusia itu lebih banyak memakai bahasa non verbal menurut saya Pak. Jadi nanti Bu dosen biar meluluskan. Bisa. Daripada pakai bahasa verbal dan non verbal, menurut saya lebih banyak pakai non verbal. Dan bahasa non verbal itu lebih apa ya, luas itu. Terima kasih Bu dosen. Tuh belajar contohnya. Gue ngono tok, Pak. Asumsi. Ya, ini sudah. Oke. Oke. Yang lain monggo ada yang menanggapi? Cukup. Nanti bisa di sela-sela ya. Jadi ini kita komunikasi verbal atau non verbal itu mana yang lebih dominan? Itu pertanyaan Pak Sadi ya. Bisa dikatakan bisa dua asumsi juga ya. Jadi kalau saya kemarin baca penelitian itu ini berdasarkan penelitian ya. Itu kalau kita memang menggunakan bahasa ya, bahasa verbal itu bisa ribuan bahasa itu kita ucapkan. Kita punya banyak kata ya, punya banyak kata, punya banyak bahasa yang bisa kita ucapkan. Jadi juga tergantung orang juga ya. Terus kemudian kalau dalam konteks non verbal mimik wajah ini sekitar kurang lebih ada 250.000. Ini mimik ekspresi wajah yang bisa kita tunjukkan ke orang lain, bisa kita senang, sedih, dan lain sebagainya. Itu salah satunya tadi yang saya sebutkan. Kan kalau kita sakit perut kan ekspresi wajah juga berbeda. Kita ngece kan juga
mohon maaf, ini pasti jenengan juga bisa melihat, maksudnya dari ekspresi wajah itu insya Allah bisa, karena dalam psikologi kan apa namanya bahasa wajah itu ada juga. Terus kemudian ada sekitar 700.000 ini isyarat fisik yang kita apa sampaikan kepada teman-teman yang kayak saya kayak ini juga isyarat fisik ya. Ini kayak semacam mungkin kalau saya dengan seperti ini saya juga lebih nyaman menjelaskannya, juga lebih nyaman kalau saya ini sedang menjelaskan atau sedang berbicara, karena kan terbawa suasana juga ya, karena seorang guru kalau ngomong kan di depan kelas, di depan siswa kan pasti dengan ekspresi seperti ini terkadang ya, tapi ada juga mungkin yang di pendidikan itu kan ada banyak macam-macam juga. Nah terus kalau di sini hubungannya dengan komunikasi pendidikan. Dalam komunikasi pendidikan sama seperti yang disampaikan oleh Pak Eka tadi ya, saat kita berbicara dengan anak, kita ini kan sudah pernah kecil ya, kita sudah pernah melewati proses balita kemudian sampai tingkat saat ini kan kita sudah pernah mengalami, jadi otomatis kita bisa mendalami dunia mereka, kita bisa memahami, insya Allah bisa memahami. Tapi terkadang masih banyak orang juga yang kadang ya Allah minta sama aku toh, gitu loh. Anak itu diajak bicara kayak gitu, padahal anak itu belum di tahapan usia kita. Jadi pahami mereka itu satu apa? Bahasa mereka itu masih terbatas. Berbeda dengan kita, pengalaman dia itu masih terbatas. Beda dengan kita. Jadi kayak ekspresi saat mungkin anak marah itu sebenarnya dia itu mau mengungkapkan di kelas ya, dia itu mungkin iso atau mungkin angel itu ini loh sulit atau mau menyampaikan apa itu kan nggak bisa ya, nggak bisa mengungkapkan. Akhirnya dia ekspresinya apa tadi, pukul-pukul atau apa. Nah itu kita yang bisa memahami atau menyelami kondisi dia dengan memahami. Jadi ini kan panggah kudu sinkron ya antara ilmu komunikasi pendidikan dengan psikologi, karena kita berbicara ini juga dengan psikologi juga. Jadi kita mendekati tidak hanya dalam hal fisik ya, tapi juga psikis. Kita ngobrol seperti yang pernah saya sampaikan di awal, kita tahu kalau yang diajak ngobrol sama kita ini nggak nyaman, berarti kita harus menghentikan apa yang kita ajak ngobrol atau kita cukup ngomong secukupnya. Nah itu yang penting juga ya. Terus tadi yang ditanyakan Pak Sodi yang kedua ya, saat siswa menyampaikan pesan non-verbal itu bagaimana? Benar, seorang guru memang wajib ya bagi saya ya, bagi kita, maksudnya bagi kita sebagai seorang guru ya. Kalau dalam kelas banyak, sebenarnya saya harus memahami dengan satu persatu dan harus mengenal dengan satu persatu dengan konteks apa ruang dan waktu itu harus. Tapi saya belum bisa, ternyata saya belum bisa mengenal dengan satu persatu secara psikologis dan komunikasi. Bagaimana jenengan ini menyampaikan apa ketidakpuasan jenengan, ini kan harus kita sampaikan. Anak pun juga demikian. Jadi nanti apa yang kita sampaikan sebagai seorang guru, jenengan sampaikan kepada peserta didik tingkat MI ya, tingkat MI khususnya. Karena bagi saya tingkat MI itu pondasi ya, pondasi setelah TK itu kan pondasi ya selama 6 tahun itu. Karakter anak itu paling nggak itu lengkap dengan pendidiknya, dengan jenengan sebagai seorang guru, jenengan sebagai pendidik, idola, panutan, gitu loh, yang menularkan karakter kepada anak, bahkan sampai baju. Nah tadi yang nonton kita, seorang guru kenapa dituntut untuk rapi, potong kuku, cukur rambutnya, terus kemudian kumisnya, ya pokoknya rapi lah. Itu nanti akan sampai kepada anak, sampai mungkin ya, mohon maaf, sampai mungkin tulisan pun juga diminta untuk rapi, gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin kan kalau saat ini kan ada apa namanya, ada huruf balok juga kan nggak harus pakai huruf itu dulu, Latin juga bisa. Nah itu loh, menanamkan komunikasi pendidikan kita kepada anak secara verbal maupun non verbal, tata bahasa kita kepada anak. Saat jenengan beda pokoknya kalau anak ini seorang gurunya ini mengajak bicara saat di kelas ya, mungkin beda juga ya. Kalau di luar kan dia bisa ngobrol dengan orang yang tingkat dewasa, mungkin dewasa itu kan kadang ada yang nggak musuh. Tapi kalau dengan guru kan otomatis
boso kan, soalnya jenengan kan pasti ngajari anak untuk boso kan, ya kan nggak mungkin halo bro, gitu kan nggak mungkin kan? Ya Halo mungkin, guys. ya bisa jadi nanti kalau dia sudah jadi sesama guru, nah itu, tapi pun masih ada rasa unggah-ungguh itu tetap ada. Ini guru saya, sekarang jadi partner kerja saya, itu tetap ada unggah-ungguh. Saya yakin itu. Gimana mungkin dari sini ada yang ditambahkan? Pak, jangan ngantuk. Pak, masih tak cek kok. Kamu Mas biasanya sama nih banyak tanya deh. Iya Bu, saya sekarang banyak mendengar aja Bu ini. Mungkin pertanyaan yang mungkin bukan mungkin pertanyaan yang mungkin kalau kita membahas tentang komunikasi verbal antara cewek dan cowok itu lebih banyak mana ya? Oh ya itu tadi dari sini jenengan itu juga harus memahami, jenengan menjelaskan dari situ tadi kan ngambek ya, tapi sebenarnya cewek itu hanya ngambeknya. Sebenarnya cewek itu itu ngajarin jenengan peka, ngajarin jenengan peka. Status Ya benar, walaupun logikanya orang kan pakai logika ya, kalau kita kan pakai perasaan. Tapi kan nggak nyambung sebenarnya kalau disatukan kan nggak nyambung. Ekspresi jenengan karena jenengan mengenal sisi hati jenengan itu kan seperti ini. Oh, lek ngono iki berarti dhek jalur iki. Kita bahasa gitu kan seperti itu. Ya kalau bahasa itu mungkin ya banyak kita ya. Ngomong pun berbeda ya. Kalau perempuan itu ada 2000 lebih pokoknya kita. Kalau bapak-bapak kayaknya 1000-an. Kosakata sehari 20.000 atau 20.000 atau. Tapi itu menurut penelitian Bu ya? Oh ya, 6 ya. Benar, berarti teori itu sudah. Dalam sehari gitu loh. Biasanya kita perempuan. Pertanyaannya satu jawaban. Iya. Kesimpulannya berarti perempuan itu kalau cerewet itu lumrah gitu ya. Lumrah. Wajar. Wajar. Iya, karena cerewetnya itu demi kebaikan. Itulah cowok selalu salah. Ya kalau bapaknya kalau pakai baju nggak rapi kan ibu. Iya. Ya jelas lah. Malu ya. Kita malu gitu. Yo enggak sih, maksudnya bukan ini. Kita sebenarnya sayang karena sayang gitu. Makanya kita mengingatkan. Jadi beruntunglah dengan itu yang dimoles yang dicereweti. Nanti kalau nggak dicereweti kangen malah. Untuk itu Bu, kenapa itu kan logikanya kan cenderung ke laki-laki. Kalau yang imajinasi kan jangka panjang. Nah, untuk itu cewek itu ambil darah. Jadi satu kesalahan itu bisa berulang kali terus. Pasti diingat dan pasti diingat. Tidak, itu hanya bercanda. Pada satu notnya. Selalu mengingat, kenapa ya? Ya nggak tahu ya. Tapi mungkin karena itu dia ada. Tadi tidak berubah. Ya jelas dilihat ya. Cukup pertanyaannya, ada tambahan lagi tak? Ada yang mau bertanya lagi? Ada cukup sekian? Ada bertanya? Iya. Komunikasi nonverbal yang vokal itu ada nada suara dan kualitas vokal. Kualitas vokal itu seperti apa? Ini dari sini loh, dari mana? Nah, itu yang dijelaskan. Terima kasih Bu Zara, kami akan mencoba menjawab. Jadi misalkan kalau jawaban kami salah itu mohon maaf dan mungkin bisa dilakukan sama Bu dosen karena kami banyak kekurangannya.
Yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal yang vokal itu kan kualitas vokal. Itu yang kami maksud itu adalah tentang panjang pendeknya bunyi atau nada. Ya, itu nanti itu biasanya cenderung ke emosinya. Yang suara. Oh, dalam tabel. Jadi misalkan ini kan emosi kan, jadi jeritan. Nah, jeritan itu kan juga mungkin bukan sebuah kata juga tidak. Tapi itu adalah sebuah suara yang mau membahasakan sesuatu kepada orang lain. Atau bisa jadi sebuah jeritan itu minta tolong kepada orang lain seperti itu. Dan kualitas vokal. Ya, kualitas vokalnya sama. Maksudnya Vokal kalau disampaikan vokal itu kan kita bersuara loh. Ya. Vokal itu Gimana, kan Bu? ngomong. Kita Iya. vokal itu kan kita ngomong. Kalau non vokal kalau bisa disampaikan ya sama ya, cuma dia ganti dari verbal kan kata-kata, vokal dengan suara. Jadi kita mengeluarkannya dengan suara. Terus kemudian kalau dalam hal lisan kita berbicara, kalau dalam hal komunikasi nonverbalnya vokal disampaikan vokalnya ini jeritan tadi ya, nonverbal bersuara tapi apa? Mungkin saya bisa Oh, iya. sedikit menambahkan. Jadi di situ ada suara dimasukkan dalam vokal, tapi dalam kelompok komunikasi non verbal. Itu contohnya seperti ini misalkan. Ketika kita sama-sama menggunakan bahasa tulisan, bahasa lisan dari komunikasi dengan Pak Dio. Misalkan kita bilang pulang gitu. Kalau kita bilang pulang gitu aja dengan bahasa lisan itu sebuah bahasa verbal. Tapi juga lagi nanti ketika kita pulang itu dengan nada yang kita tingkatkan, dengan kualitas vokal yang kita tekan. Pulang. Itu nanti menjadi non verbal. Jadi karena ada kualitas vokal tingkat intonasi yang berbeda dan dibandingkan dengan mimik yang karena komunikasi non verbal itu tidak bisa lepas mungkin dari yang lain, antara kemudian nada suara, bahasa lisan, dan mungkin ini itu mungkin berbeda. Bagaimana sekarang? Sama-sama kata pulangnya, tapi karena beda suara itu beda makna. Ayo pasukan yang kure. Pulang. Insya Allah tidak. Mungkin kalau di rumah turu bantal kopi sing jowo. Tidak bercanda. Bagaimana biara? Sebenarnya saya sendiri ada pertanyaan, Bu. Terkait dengan perkembangan teknologi, apakah komunikasi selain verbal dan non verbal itu apakah bisa ada lagi, Bu? Hati-hati, Pak. Terkait dengan teknologi ya. Ya. Komunikasi verbal. Kalau sampai saat ini ya, yang sepengetahuan saya ya, kalau dalam teknologi ini kan berarti kaitannya dengan perkembangan ya, perkembangan Komunikasi. iya, perkembangan ini apa? Baik itu teknologi, baik itu komunikasi. Jadi perkembangan teknologi ini bisa masuk di semua lini ya, bisa masuk di semua bidang, semua aspek. Komunikasi pun juga bisa masuk di sana. Jadi kalau ekspresinya ya, kita berkomunikasi secara verbal itu bisa disampaikan lewat teknologi komunikasi. Jadi di sini apa namanya, YouTube video itu kita kan juga salah satu perkembangan teknologi. Kalau zaman dulu ya mungkin kita lebih cenderung pakai manual ya, kayak kamera syuting zaman dulu kan kehadiran itu saat ini juga masih ada, tapi terbatas pada saat itu. Maksudnya kamera untuk
bisa diisyaratkan seperti apa dalam teknologi komunikasi. Dalam teknologi komunikasi bisa diisyaratkan seperti apa. Sama halnya dengan menyampaikan tadi status itu kan kita nulis ya, kita nulis terus di situ kan sebenarnya kalau tulisan itu juga verbal, karena kita membuat setiap tulisan itu kan ini juga verbal ya, jadi kita membuat. Kalau ekspresi dalam teknologi komunikasi, dalam WhatsApp kita pakai ekspresi, itu masuk dalam komunikasi non verbal atau bukan? Meme itu kan? Iya, Meme. ya meme atau Emoji. ekspresi Emoji. emoji. Itu kan banyak sekali kan, kalau emoji itu kan banyak sekali. Itu tidak, dan itu bisa kita yang melihat itu punya banyak penafsiran yang berbeda. Saya yakin dengan kecuali dalam hal tertentu satu smiley itu mungkin bisa punya pengertian yang sama ya dari masing-masing kita ya. Tapi bisa jadi dengan satu emoji itu jenengan punya pengertian yang berbeda. Saat jenengan lihat yang kepalanya ada ininya, itu ekspresi itu Marah, kamera itu ya. Pusing. bukan, itu kayak pusing kan? Itu kayak pusing kan? Malaikat. Sebenarnya itu kalau saya pribadi waktu saya lihat itu tuh malaikat. Jadi saya merasa gimana ya? Ya kayak malaikat saya itu bukan pusing. Intinya saya merasa kayak seolah-olah diberkati oleh malaikat, ya diberkati oleh malaikat. Maksudnya diberkati gitu loh. Jadi beruntung gitu loh. Maksudnya beruntung, saya merasa beruntung gitu loh. Tapi ternyata sebagian besar dari kita semua itu memahami pusing. Nah, itu loh yang ada kepalanya mungkin di situ kan ada di WhatsApp itu. Oh yang bulat itu. Itu masuk dalam komunikasi nonverbal. Ini perkembangan teknologi ya. Kalau zaman dulu kita kan ekspresinya lewat SMS ya. SMS itu kan pakai dalam kurung kemudian titik yang masih ya. Yang zaman saya itu hanya itu. Jadi titik dua atau titik koma pakai dalam kurung atau tutup kurung. Itu ekspresinya cemberut, kemudian matanya kayak gini lah, berkedip itu kan ekspresinya jadi lagi di mana itu kan kita ada ekspresi tanpa harus menyampaikan maksudnya. Kadang kan malu, aku suka kamu, ya kan? Atau aku kangen kamu, itu kan mau mengucapkan kan malu ya, mungkin ya, mohon maaf ya. Terus di situ kan ada ekspresi yang pakai love itu ya, pakai love itu lah yang cium jauh gitu ya, mungkin ya, cium jauh gitu loh. Nah itu kan juga salah satu ekspresi. Kemudian yang tangannya gini itu jadi kan memahami apa? Peluk lah. Mungkin kan itu peluk ya seperti itu. Kan tanpa harus menulis atau melet, rinci gitu kan. Nah kayak gitu loh. Ya kalau dalam pendidikan kita kembali pada pendidikan. Pentingnya kita menanamkan ya ekspresi ya. Anak kita ajari untuk mengungkapkan ekspresinya. Jadi biar dia tidak keliru menyampaikan ekspresi maksud dari hatinya, maksud ekspresinya marah tapi dia hindar atau ketawa itu kan paling nggak sinkron loh. Jadi terus kemudian kalau apa ya, jadi kita ajari bahwa dia akan meniru apa yang kita lakukan. Dan anak itu adalah apa ya, kalau saya lihat itu buku yang ini anak kayak buku kayak itu, dia itu peniru yang canggih. Anak itu peniru yang canggih. Mesin fotokopi. Iya. Anak itu peniru yang canggih. Saat kita ngomong apa, saat kita berperilaku apa itu loh, terus ngeplok. Tapi gitu makanya kita harus kasih contoh. Apalagi anaknya orang kaya. Maksudnya anaknya orang banyak. Murid kita kan otomatis kan anaknya jenengan pada saat di sekolah, gitu. Jadi kan otomatis jenengan nggak mau kan kasih contoh dia yang nggak baik. Wah ini ini salah sitok, ini mesti kena. Itu. Perkembangan teknologi banyak mas ya. Nanti teknologi komunikasi itu sangat luar biasa, berkembangnya semakin pesat dalam teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan juga di media pembelajaran pun kita bisa kita bisa gunakan banyak sekali ya saat ini ya. Seorang guru punya banyak aplikasi yang didukung oleh pemerintah, difasilitasi oleh pemerintah, Kemendikbud dan Kemendikbud itu kan juga memberikan aplikasi-aplikasi yang tidak berbayar ya bagi guru. Jadi kita bisa menyampaikan pola pendidikan
masih punya utang nanti kalau aku saya ramein gitu kan. Kalau mau respon, ya mau respon nggak apa-apa, mau nggak respon nggak apa, yang penting dibaca aja ya. Oh ya, silakan ditutup dulu nanti saya review. Closing statement, Iya. oke, Kimon. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Develop please.